Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok, hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022. Dan ini juga beberapa ada request dari teman-teman di grup mengenai beberapa saham yang mungkin akan kita bahas malam hari ini ya. Dan seperti biasa, sebelum kita membahas saham-saham yang akan kita rekomendasikan, saya akan mencoba mereview perdagangan IHSG hari ini dan bahkan mungkin 1 minggu terakhir ya. Ya, di layar teman-teman ini adalah grafik multi chart dari IHSG. Teman-teman bisa cek di fasilitas di Miraset di HotSPC. Nah, teman-teman langsung aja masuk di kode 0500 atau multi chart. Nah, ini bisa teman-teman masuk di menu chart and news di sini. Kemudian pilih multi chart atau kodenya 0500. Dan ini sudah saya setting sedemikian rupa ya untuk indikator teknikalnya. Di sini saya pakai MA5, MA20, MA50, kemudian saya pakai volume chart dan MACD. Dan kalau kita lihat seperti di video-video saya sebelumnya, IHSG akhirnya menutup gap ya. Dan ini sudah saya sering sampaikan di grup bahwasanya IHSG akan menutup gap. Hati-hati, waspada, hindari saham blue chip yang berpotensi untuk menurunkan IHSG. Nah, itu sudah saya ingatin, sudah saya warning pada teman-teman semuanya ya. Dan ini terbukti ya, kemarin tanggal 17 IHSG berhasil nutup gap terendahnya di 6.747. Namun sebetulnya kalau kita lihat gapnya tidak ditutup dengan sempurna karena di sini kalau kita lihat eh, masih ada gap tipis ya, kecil ya. Ini kalau kita lihat high-nya di 6.740, IHSG di bulan Juli tanggal 19, kemudian di tanggal 20 lompat ya, lompat 2%, high-nya di 6.880. Nah, yang dinamakan gap adalah jarak ini ya, jarak lompatan harga ini ada lubang dan ini menjadikan IHSG punya hutang di sana ya di harga tersebut. Dan kalau kita tarik garis ya, kita tarik garis seperti ini ya nanti. Nah, ini kita tarik garis seperti ini. Ini gapnya di sini ya, 6740. Nah, ini udah hampir ketutup, kurang dikit sebetulnya kurang 7 poin saja ya ini ya. Dan kalau ditanya apakah ada potensi untuk nutup, Mas? Ya, masih ada potensi kemungkinan untuk nutup karena sebetulnya kurang 7 poin ya kalau kita lihat. Ini harus tertutup sempurna supaya nanti kenaikannya akan lebih bagus ke depan. Dan kalau kita lihat chartnya seperti ini ya, IHSG. Nah, chartnya seperti ini. Nah, ini kita tarik garis, garis pertolongan. Nah, ini nanti ketika dia udah tertutup gapnya dengan sempurna, mungkin di sekitar 6740, dia akan rebound ya. Targetnya akan rebound ke sini. Nah, reboundnya ini nunggu beberapa sentimen atau faktor. Karena kalau kita lihat di sini tuh pasar lagi digembor-gemborin, lagi dirame-ramein info mengenai resesi. Dan eh, pom-pom media ini yang membuat propaganda ya, membuat propaganda mental dan psikologis pelaku pasar di market, terutama retail itu jadi takut. Jadi mereka jadi takut, kemudian mereka cenderung menjual sahamnya, meng-cut loss sahamnya supaya si bandar atau investor asing mungkin bisa nge-average harga atau bisa melakukan pembelian di harga lebih murah atau istilahnya bisa serok di harga bawah ya istilahnya seperti itu. Jadi kalau saya lihat memang siklus ya ada di bulan-bulan tertentu selama beberapa tahun terakhir IHSG ada namanya siklus
Dan ini memang sudah wajar sih, dan setiap siklus itu ada beberapa isu yang membuat IHSG itu turun, kayak gitu teman-teman. Namun sekali lagi yang saya tekankan pada teman-teman, jangan memberikan stigma negatif ya. Turunnya IHSG itu bukan malah sebuah ancaman, tapi sebuah peluang bagi teman-teman atau bagi investor yang bertangan dingin atau bagi investor yang tahu peluang. Kalau kita berkaca pada saat COVID, pada saat kemarin habis hari raya, IHSG drop dalam, teman-teman kalau tahu support resistennya di berapa, targetnya di berapa, akhirnya kan juga rebound lagi, ya. Akhirnya juga naik kenceng. Ini kemarin sempat drop juga naik kenceng ya. Nah, ini juga sempat drop, nanti kedepannya juga akan naik kenceng seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin teman-teman. Ya karena emang IHSG udah tinggi, ya udah tinggi. Dan indeks kita di dunia itu merupakan return tertinggi ya dibanding negara-negara maju ya. Jadi kita indeksnya termasuk yang paling bagus. Makanya banyak investor asing yang masuk di Indonesia. Nah, itu ya mengenai IHSG dan secara teknikal memang kalau dilihat dari sisi MACD-nya ini masih fase distribusi teman-teman ya. Ini kalau warna biru atau istilahnya histogramnya warna biru ke bawah atau turun gunung itu artinya eh, potensinya masih cenderung turun dan sideways. Tapi kalau dia udah mulai mengecil seperti ini, mau berpotongan, mau golden cross, histogramnya mau positif, itu biasanya mau uptrend ya. Dan selama candlestick di bawah garis MA5 ini, maka IHSG akan cenderung turun. Tapi kalau IHSG sudah berhasil di atas MA5, maka IHSG akan cenderung naik. Dan ketika IHSG dalam fase tren turun atau fase di bawah MA5, itu sangat sulit teman-teman. Jadi teman-teman mau eh, trading, mau swing itu sangat sulit. Mungkin bisanya juga scalping itu pun teman-teman ngelihat sahamnya ya. Karena teman-teman nggak semua saham blue chip bisa di scalping dalam kondisi IHSG tren turun. Itu ya. Oke ya teman-teman ya, itu mengenai review IHSG ya. Kita langsung aja lanjut di beberapa review saham malam hari ini ya. Jadi malam hari ini kita ada menu yang pertama Cleo, kemudian kita ada Bumi, ada ESSA atau SA, ada IATA, ada TAYS atau TAIS, ada PLN, dan request dari teman-teman di grup ada Elsa, ada Antam, dan PTBA. Oke ya. Kita langsung aja yang pertama kita akan membahas mengenai Cleo ya. Jadi Cleo ini beberapa hari terakhir memang kenaikannya cukup fantastis ya. Kenaikannya cukup fantastis dan Cleo ini teman-teman pasti semuanya tahu ya. Ownernya adalah Hermanto Tanoko yang kita tahu memang dia salah satu orang terkaya di Indonesia dan memiliki 300 bisnis ya, 300 perusahaan dan salah satunya yang besar adalah Cleo dan kemudian Chat Avia mungkin teman-teman kalau yang tahu. Dan kalau kita lihat Cleo ini sudah sideways panjang ya. Ini sudah sideways panjang dan ini momentum Cleo untuk diangkat naik ya. Dan harga sekarang adalah harga all time high Cleo sepanjang masa ya. Ini kalau teman-teman lihat saya tarik grafik secara monthly. Nah, ini adalah harga tertinggi Clio sepanjang masa. Dan Clio ini akan melakukan beberapa ekspansi seperti melakukan pembangunan pabrik baru dan kemudian kemarin juga labanya juga bagus. Ini yang membuat Clio ini harganya naik signifikan. Dan kalau kita menelisik di sektor consumer, terutama di subsektor ini ya, mineral ya. Ini yang di bursa pesaingnya nggak banyak. Karena dulu ada Aqua itu juga sudah eh, ini ya sudah keluar dari bursa ya atau istilahnya sudah go private. Jadi tinggal Cleo. Nah, ini jadi praktis Cleo ini tidak ada
pesaing di sektornya. Ya, ini membuat prospek Leo ini sebetulnya juga bagus. Nah, di lain sisi mungkin teman-teman ngelihatnya saham ini sudah di pucuk Mas, udah tinggi. Ya memang benar saham ini kalau secara teknikal udah di pucuk. Ini kalau kita lihat secara daily ya. Nah, secara daily saham itu yang bergerak di atas MA5 terus-menerus. Nah, ini menunjukkan tren yang sangat kuat. Saham ini mengingatkan kita pada raja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngelihat raja yang kapan hari lalu Baker ya, ini juga bergerak di atas MA5 terus-menerus. Bahkan kalau kita lihat udah di pucuk, bahkan dia masih bisa ke atas lagi kayak gitu. Ya, jadi selama saham itu berada di garis MA5 itu kita mau scalping, mau trading itu masih oke. Kalau dia udah di bawah garis MA5, candlesticknya di bawah MA5, nah itu trennya udah mulai turun, apalagi di bawah garis MA20 seperti itu ya, itu secara teknikal. Nah, kita kembali ke Clio lagi. Nah, Clio ini masih dia masih all time high ya di sini ya. Dan kalau kita lihat dari sisi daily chart dia memang udah tinggi ya, udah tinggi. Nah, kalau kita lihat secara weekly chart ya, ya sama ya, udah tinggi. Tapi kalau dilihat dari sisi monthly chart, sebetulnya saham ini baru ini, baru Golden Cross ya. Jadi MACD-nya baru naik satu bar ini. Maaf naik dua bar dan ini baru Golden Cross. Ini selama sideways panjang, ini dari tahun 2020 Januari ya sampai di sini ya ini sudah 1,5 tahun ya, 1 tahun lebih berapa bulan ya, lebih 7 bulan lebih, 1,1 tahun lebih 7 bulan itu sahamnya sideways. Dan baru bulan ini dia mencetak kenaikan fantastis. Bahkan kalau kita lihat sejak kenaikan dia yang pertama dari bulan 9 dan bulan 10 itu kalau di total 16% dan 48% udah naik sekitar 50% lebih ya. Jadi ini kalau dari sisi monthly chart ini udah menunjukkan mulai menunjukkan fase uptrend ya. Jadi semakin kita tarik ke monthly chart itu semakin kuat trennya ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam jangka panjang, entah mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, potensinya dia masih uptrend. Karena kalau teman-teman berkaca di MACD yang ini, ya, jadi MACD ini lama loh. Kalau yang monthly ini sampai beberapa tahun ini posisinya masih uptrend, ya, gitu ya. Nah, tapi kalau weekly chart, dari sisi weekly chart, memang dia udah bergerak jauh di atas MA5 weekly. Nah, ini biasanya ada potensi profit taking wajar. Ya, jadi tergantung strategi teman-teman. Teman-teman mau strateginya dibuat scalping, day trading, ataupun swing. Kalau teman-teman strateginya dibuat investasi atau swing panjang, Keleo ini sebetulnya cocok kalau kita pakai patokan panjang ya, monthly. Nah, tapi kalau teman-teman strateginya scalping atau day trading, ya teman-teman ikutin aja selama di atas MA5, ya boleh di scalping. Oke ya. Nah, kalau semisal saham biasanya kalau all time high itu kalau di atasnya nggak ada resisten, biasanya dia akan bergerak ke angka-angka psikologis. Seperti misalnya di sini katakanlah support psikologisnya di 700, maka dia akan naik ke 800 target berikutnya kayak gitu. Begitu seterusnya ya kalau 800 tembus biasanya naik ke 900 kayak gitu. Oke ya, itu mengenai Cleo. Potensi resikonya gimana, Mas? Potensi risikonya kemungkinan kalau semisal besok profit taking wajar dia akan bergerak ke harga sekitar 700 ya. Atau bisa juga di harga rata tengahnya. Nah, harga rata tengahnya di sini sekitar 715 720 profit taking wajarnya di situ. Oke, kita cek secara Broksum ya. Clio ini kalau dicek di Broksum ada AK, BK ya yang masih akumulasi.
Nah, yang jualan YJ, DH, YP. Terutama yang DH sama YJ ini patut teman-teman waspadai. Ini broker lokal sih, DH itu Sinarmas. Ya. Kalau AK sama BK ini asing semua ya. Ini asing semua. Ya kan? Teman-teman lihat yang akumulasi asing terus nih tiap hari Clio. Itu yang bikin Clio all time high terus. Oke, saya rasa Clio cukup. Kita langsung aja ke Bumi ya. Bumi kalau kita lihat ini ya, apa namanya? Kemarin ada isu mengenai grup Salim masuk ke Bumi dan sudah terbukti mengenai isu grup Salim masuk dengan private placement dan itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya bahwasanya Bumi ini memang secara short term memang akan volatil tapi secara jangka panjang harusnya bagus karena masuknya grup Salim ini harusnya memberikan manajemen yang positif atau memberikan sentimen yang positif karena kita tahu grup Salim ini termasuk salah satu pengusaha sukses, orang terkaya di Indonesia ya. Dan dari tangan dingin grup Salim, setiap grup Salim masuk, rata-rata saham dibikin beggar seperti DCII, seperti yang kemarin sempat Meta, kemudian sempat The Net, dan lain sebagainya. Banyak saham-saham di masa lalu yang dipegang oleh grup Salim atau ketika Anthony Salim masuk, harga sahamnya selalu terbang secara jangka menengah panjang kayak gitu. Dan ini kalau kita lihat hari ini bumi sepertinya kuat ya, kuat di atas 165. Nah, ini ada garis biru, ini MA50 ya teman-teman ya. Jadi selama harga saham masih kuat di atas MA50 ini masih oke untuk kita scalping, untuk kita tradingin kayak gitu. Dan dilihat dari histogramnya dia masih positif. Targetnya berapa Mas? Paling nggak ke 172 ya, 172 tembus. Nah, 172 tembus dia akan mengarah ke sekitar 186 187 ya di sini resistnya. Nah, ini juga banyak ya di 178 ini juga kuat rata-rata. Oke, untuk kita lihat secara bandarmologi bumi hari ini diakumulasi oleh AI, SQ yang jualan MG sama YJ ya. Jadi sekilas memang masih banyak yang akum. Oke, saya rasa Bumi cukup. Kita langsung aja ke ESA ya. ESA ini laporan keuangannya bagus ya. Kuartal 3 kemarin udah terbit. Dan di sini memang secara chart dia masih cenderung sideways. Tapi di sini MACD-nya udah golden cross ya, udah golden cross. Di sini udah mulai bergerak di atas MA5 ya, sudah mulai nekuk ke sini. Ini targetnya MA20 nih atau di 1000. Kalau 1000 udah jebol, biasanya arahnya ke 1100 ya, 1070 sampai 1100 dan itu ada potensi kenaikan sekitar 6% teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ininya di sini ya. eh, di www laporan keuangan ya di sini. Nah, ini di IDX di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya kemarin udah keluar ya untuk ESA. Kita ganti aja di triwulan 3, kita cek cari. Nah, ini ya tanggal 10 Oktober kemarin udah keluar ESA. Nah, ini teman-teman bisa klik aja ininya laporan keuangannya. Nah, ini yang terbaru sih 17 Oktober kemarin ya, Arna. Ada baca juga. Ya, teman-teman bisa lihat di sini nanti dibuka-buka aja kalau mau lihat laporan keuangan. Oke ya, kita lihat secara exit broker ESA ini
Ada BB ya yang akumulasi tanpa jual hari ini ya. Sebanyak 100.000 lot di average 980. Vesa ini terkait amonia ya. Jadi teman-teman cek aja kalau saya kirim good morning di grup itu amonianya positif, biasanya SA-nya lompat gitu. Dan ini juga buat scalping enak ya, karena satu tiknya hampir 1% ya. Untuk SA ini satu tiknya hampir 1%. Nah, terus kemudian harganya range bid overnya ini juga nggak begitu banyak. Normalnya memang segini, 1.000-an, 5.000-an. Nah, ini naik turunnya cepet. Cuman kalau teman-teman hajar, kalau dana gede itu jangan langsung sampai 1.000 atau 2.000 lot langsung. Nanti kelihatan sama bandarnya gitu. Jadi belinya dicicil aja. Oke ya, saya rasa Esa cukup. Kita langsung ke IATA. IATA hari ini ARA ya, naik 10%. Ini saham gorengan ya teman-teman ya. Ini saham gorengan. Terus ini saya sebetulnya nggak recommended buat teman-teman yang pemula karena nanti berisiko. Cuman secara teknikal bagus ya, volumenya naik sampai 1000%. MACD-nya masih positif. Ini sideways ya, ini chartnya sideways. Nah, ini ada gap di sini ya, ada gap di sini yang belum ketutup. Nah, ini biasanya nanti akan ketutup ya. Jadi targetnya di sekitar 176 ya. Jadi targetnya di sekitar low-nya, maaf, low-nya sekitar 168 ya. Jadi targetnya 168 untuk IATA. Nah, kalaupun turun ya potensinya dia turun ke harga 150 gitu. Oke ya, jadi ini saham agak volatil, agak gorengan. Saya tidak merekomendasikan pada teman-teman yang pemula. Nah, nanti juga besok dicek untuk bid overnya, ya ini bagus apa enggak. Nah, ini dari sisi bandarmologi atau Broksum ada MG, GR. MG akumulasi sampai 500.000 lot, GR 200.000 lot. Yang jualan YP dan PD, rata-rata retail sih. Nah, ini si MG ini tanda tanya nih, dia besok buang apa enggak? Kan kalau live market atau live trading kita nggak bisa lihat broksumnya yang beli siapa yang jual biasa yang jual siapa kita bisa ngecek saat close market aja. Jadi ini teman-teman besok patut waspadai ya karena biasanya MG itu tiktokan. Oke ya, saya rasa IATA cukup. Kita langsung aja ke TAIS. Nah, TAIS ini grafiknya uptrend ya, grafiknya uptrend. Ini teman-teman lihat MACD-nya terus positif ya ini ya. Baru kemarin dia menunjukkan negatif sedikit dan golden cross lagi positif. Nah, ini kalau saya lihat sih TAIS ini juga all time high. Sahamnya uptrend, uptrend banget ya ini. Sahamnya uptrend banget. Jadi masih ada potensi dia ngetes 640 ini all time high-nya di sini. Nah, 640 ini ada potensi dites lagi. Ini kan hari ini dites nggak bisa tembus nih. Besok dites lagi 640. Kalau tembus ya bisa ke 700 gitu loh. Ya, volumenya juga tinggi. Cuman ini saham kurang liquid ya. Ini teman-teman cek ya. Ini saham kurang liquid. Kalau teman-teman trade-nya dana gede, saya tidak menyarankan beli saham ini. Jadi kalau misal teman-teman dananya kecil, mungkin di bawah 10 juta atau teman-teman trade antara 10 sampai 20 juta masih oke lah. Tapi kalau teman-teman trade ratusan juta bahkan mungkin miliaran, saya nggak rekomendasikan saham ini karena bid overnya sangat tipis, volatilitasnya tinggi, gampang diguyur ARB juga gampang naik arah kayak gitu ya. Karena kalau bid overnya tipis, bandar gampang naikin harga. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa TAIS cukup. Kita langsung aja ke APLN ya. Kita langsung aja ke APLN. APLN ini kemarin memang sempat uptrend, terus dia turun di sini fase distribusi ya.
Dan hari ini volumenya tiba-tiba kenceng naik 500%. Ada berita apa, Mas? Nah, kebetulan saya lihat di sini tadi APLN ada berita ya. APLN ada berita ada penjualan Central Mall ya, Central Park Mall ya kepada CPM Aset Indonesia. Nah, ini jualnya sekitar 4,5 triliun. Nah, ini APLN menjual salah satu ini apa namanya mallnya kayak gitu. Dan ini dibeli oleh salah satu properti besar di Jepang, dari Jepang lah. Nah, ini dananya buat apa? Dananya buat pembayaran pinjaman dan untuk memperkuat likuiditas. Nah, teman-teman kalau dengar berita ya, akhir-akhir ini mungkin di Jakarta, di BSD dan sebagainya, properti di sana udah mahal, udah bubble atau udah di atas misalnya seperti itu. Belakangan banyak yang orang di sana yang jual propertinya di bawah harga pasar. Ya mungkin karena mereka antisipasi ya, antisipasi dengan kita tahu gejolak ekonomi akhir-akhir ini setelah COVID, kemudian sekarang ekonomi lagi berat, ya otomatis mungkin dijual asetnya di properti untuk likuiditas supaya punya cash. Nah, kita lihat di sini mungkin dari sisi bisnis perusahaan kalau saya lihat sih APLN ini kepengen likuiditasnya atau cashnya, cash flow-nya ini bagus gitu. Kemudian sisanya buat bayar hutang. Ya. Dan menurut saya secara jangka panjang itu bagus ya, karena properti itu yang terpenting adalah cash flow ya. Cash flow-nya itu harus positif. Ini mungkin berita ini aja sih, berita secara short term aja sih kalau saya lihat. Ya, jadi kalau dibilang sektor properti belum sepenuhnya pulih gitu loh. Nah, kalau untuk teknikalnya, ini sebetulnya dia ada technical rebound nih. Biasanya technical rebound kayak gini atau full candle kayak gini, ini secara technical candle ini bagus untuk kita entry karena candlenya full bullish ya. Artinya buyernya ini cukup kuat di hari ini. Nah, tapi biasanya kalau kita lihat pola dari APLN, biasanya sehari kalau dia langsung naik kenceng biasanya besoknya turun di bawah ARB. Ini naik kenceng 16%, besoknya turun. Sempat naik 7% tapi di bawah ARB. Nah, prediksi saya besok APLN didorong naik dulu namun dikit ya. Mungkin bisa juga kisaran 143 ya, kisaran 140 sampai 143. Kemudian nanti dia didorong turun atau bahkan ARB. Nah, itu ya. Jadi saran saya teman-teman ya waspada aja, scalping pendek aja untuk APLN. Oke, kita lihat broksurnya APLN. Ada GR ya yang akumulasi 146.000 lot dan rata-rata yang jual BK, AK, CP, CD. Nah, dan kalau kita lihat sekilas komposisinya memang banyak yang jual. Artinya saham ini sebetulnya didorong naik sebetulnya untuk bandar jualan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa PLN cukup dan ada request dari teman-teman yaitu Elsa Antam PTBA untuk minta tolong di review. Oke, saya bantu review ya. Untuk Antam masih tren turun ya. Terlihat di sini MACD-nya masih distribusi. Nah, ini di sini nanti targetnya ini udah jebol ya teman-teman ya. Ini udah jebol. Ini supportnya udah jebol. Harusnya si Antam ini masih bisa turun lagi ke sini ya. 1.700 ya targetnya. Di sini nggak ada gap. Nah, kemungkinan masih akan turun. Ini juga dari sisi harga komoditas nikel dan gold itu juga trennya masih turun, teman-teman. Jadi sih kalau saran saya Antam wait and see dulu ya. Jadi jangan keburu masuk dulu. Oke, berikutnya Elsa.
Elsa di sini ini ya, ini masih fase distribusi, tapi udah mulai kecil ya. Nah, ini targetnya di sini ya. Kita tarik garis, ini masih so far masih uptrend secara jangka pendek ya. Ini kita tarik, ini masih uptrend secara jangka pendek. Dan ini udah deket support ya. Ini si Elsa ini kepentok 320 ini di MA 50 ya. Jadi kalau dia bisa lewat 320 potensinya besar ke sini ya. Bisa ke 340, bisa ke atasnya lagi. Jadi kemarin sempat konsolidasi di 320 tapi nggak jebol ya. Kalau entry gimana Mas? Kalau Elsa entry boleh sih tapi buat scalping aja. Oke ya, kita langsung aja ke PTBA ya. Nah, PTBA ini di sektor batu bara, blue chipnya batu bara. Hari ini turun signifikan ya. Penurunan hari ini juga membuat indikator MACD dia dead cross ya. Jadi ini ada sinyal biru atau turun ke bawah menandakan signal sell dan ini menunjukkan mulai fase distribusi ya. Dan ini udah turun di bawah MA50 teman-teman ya. Dan targetnya kemana Mas turunnya? Nah, targetnya ke sini ya. Ini targetnya bisa ke sini ya. 3680 ya. Bahkan ke sini 3800. Nah, kenapa PTBA turun? Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari sisi valuasi, sisi fundamental PTBA itu bagus ya. Jadi dari sisi valuasi PTBA itu bagus ya. Nah, ini pernya masih 3,7 ya. Nah, ini kuartal tiganya belum keluar. Kalau nanti kuartal tiganya laporan keuangannya bagus, pernya juga akan kecil lagi ya. Utangnya kecil, ROE-nya juga di atas 20%, ROA-nya juga di atas 15%, itu menandakan sangat sehat perusahaan ini, sangat bagus. Nah, kalau belakangan kita lihat asing net buy ya, dari bulan September ini net buy hijau terus, baru hari ini net sell, jadi ini yang jual adalah asing ya. Terlepas dari isu berita di PTBA, menurut saya memang asing ada motif niat jualan di PTBA dan berita tersebut memang dibikin isu sih supaya asing bisa exit. Nah, beritanya apa PTBA? Nah, PTBA tadi pagi atau tadi siang itu ada berita Bukit Asam mencaplok PLTU Pelabuhan Ratu punya PLN. Nah, sahamnya kok malah ARB, harusnya kan bagus ya, karena melakukan kerjasama dengan PLN. Nah, cuman gini, PLN menjual PLTU ke PTBA atau menaikkan kerjasama ke PTBA. Nah, PLTU ini kan dia berbasis batu bara ya. Kalau semisal eh, PLN menjual PLTU-nya ke PTBA, ya otomatis mungkin PTBA ada sentimen positif dari dia bisa mengakuisisi PLTU-nya karena nanti bisa bermanfaat atau bisa membuat kinerja PTBA ke depan lebih baik karena punya PLTU. Tapi dari sisi ini pemasok kita tahu bahwasanya kenapa PLN menjual PLTU ini karena memang ada wacana pemerintah itu di 2030 itu beyond coal, artinya mengurangi ketergantungan batu bara di masa depan karena kepingin green energy ya, kepingin PLN ini bersih dari zero emisi. Nah, itu yang membuat sebetulnya bertolak belakang dengan PTBA karena PTBA ini kan batu bara yang dari hasil fosil gitu loh. Jadi ada sisi eh, globalnya, ada sisi negatif ya dari sisi ini. Beda dengan PLN yang rencana pemerintah akan membuat green energy seperti itu sih. Jadi sisi negatifnya dari retail tuh seperti itu melihat bahwasannya
PTBA ini otomatis ke depan batu bara akan jarang memasuk ke PLN. Karena PTBA ini adalah salah satu apa ya, salah satu blue chip batu bara yang dia pemasoknya lokal ya. Jadi PTBA ini salah satu blue chip batu bara yang dia nggak ekspor ke luar negeri. Jadi batu baranya dipasok di lokal di Indonesia itu sendiri gitu loh. Jadi kalau ada pengurangan pasokan dari batu bara, terutama di PTBA, otomatis secara tidak langsung membuat impact negatif ke PTBA. Cuman kan ini masih wacana ya, jadi ini masih wacana, masih ya memang resmi menaikkan, cuman belum belum jelas ya arahnya nanti mau kemana itu sih. Jadi menurut saya ini cuman beritanya apa ya? Beritanya isu-isu secara jangka pendek aja kalau saya lihat. Dan ini dimanfaatin momentum untuk bandar jualan gitu aja. Oke ya, jadi beda ya case-nya sama Adaro, sama Indi, sama ITMG beda karena lainnya rata-rata ekspor. Oke ya, itu mengenai review PTBA. Terus selanjutnya bagaimana Mas? Eh, Apakah kita akan cut loss? Apakah kita akan average down? Ataukah kita akan wait and see? Kalau yang sudah punya, saran saya sih mungkin kalau misalnya cashnya ada cukup, ya di hold aja nggak apa-apa kalau misalnya udah beli di atas. Karena ini sebetulnya saham saham karakter investasi ya, saham karakter investasi yang setiap tahun kasih dividen tinggi, yang kemudian dari sisi kinerja juga bagus, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau teman-teman belum punya, saran saya wait and see dulu. Kita tunggu bottomnya. Bottomnya sekitar ini tadi ya, saya gambar sekitar ini. Nah, 3.600. Nah, jadi ini hal yang wajar untuk supaya koreksi ya, karena selama ini naik terus ya PTBA. Oke, itu mengenai review PTBA ya. Dan menurut saya udah semuanya ya yang kita review malam hari ini ada Cleo, Bumi, Esa, Yata, Thais, APLN, dan request dari teman-teman ada Elsa, Antam, PTBA. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk teman-teman untuk membeli maupun menjual saham. Semuanya murni dari keputusan investasi teman-teman dan hanya sebagai pertimbangan teman-teman dalam melakukan analisa atau investasi jual beli saham. Oke, ya, dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan japri aja di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu. Dan teman-teman bisa cek benefit di link deskripsi ya. Oke, terima kasih. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.